Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innasqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Di antara nikmat Allah adalah kita bisa bermajlis ilmu, yang mudah-mudahan majlis ini majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Tuhan fillah azani Allah wa yakum. Kita masih pada ayat yang ke-61 pada surat Al-Baqarah. Karena ayat ini memang cukup panjang dan ada beberapa poin pelajaran yang bisa kita petik kembali pada ayat ini. Walaupun pada kesempatan yang lalu kita telah mengambil beberapa pelajaran, poin-poin hikmah di balik ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yuhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa innalakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunan nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kita terhenti pada ayat pelajaran yang belum kita ambil atau petik dari ayat ini adalah kalimat waduribat alaihimud dillatu wal maskanatu, dan ditimpakan kepada mereka orang-orang Yahudi itu adalah adzillah, kehinaan, wal maskanatu, dan kemiskinan, waba'u bi ghadabin minallah, dan mereka kembali mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum, yang demikian itu karena mereka kanu, dahulunya mereka, yakfuruna bi ayatillah, mereka mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtulunan nabiyyina bi ghairil haqq, dan mereka dahulunya adalah membunuh nabi-nabinya bi ghairil haq, dengan sebab yang bukan hak. Dzalika bima asau, yang demikian itu karena mereka telah berbuat kemaksiatan, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas dalam berbuat dosa. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum. Kita lihat pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini adalah bahwa orang-orang Yahudi
itu disebutkan di dalam ayat ini adalah waduribats alaihimud dillatu wal maskanatu. Mereka ditimpakan adzillah, kehinaan, wal maskanah, dan kemiskinan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi itu ternyata ditimpakan kepada mereka apa? Adillah, yaitu apa? Kehinaan dan kemiskinan. Kehinaan dan kemiskinan. Nah, tentu mungkin kita bertanya-tanya, loh, sekarang orang Yahudi menguasai dunia, ya kan? Hampir orang Yahudi itu berkuasa di semua negara-negara. Tapi kenapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini bahwa mereka itu dikatakan oleh Allah waduribat alaihimud dillatu wal maskanah, ditimpakan kepada mereka yaitu kehinaan dan kemiskinan. Nah, sehingga di sini pertanyaannya adalah ternyata hakikatnya kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang hina, kehidupan yang tidak menenteramkan. Walaupun mereka adalah orang-orang yang menguasai dunia atau bahkan kekayaan mereka itu melimpah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka bahwa mereka itu hina dan miskin. Hina dan miskin. Sehingga apa? Yang terjadi adalah mereka kalaupun terlihat di mata kita mereka punya banyak harta, tapi ternyata harta itu tidak membuat mereka itu nyaman. Kekayaan itu tidak membuat mereka nyaman. Maka apa yang terjadi? Mereka merasa berkurang. Harta dan kekayaannya itu tetap dirasa oleh mereka itu adalah kurang dan kurang. Sehingga yang terjadi adalah mereka merasa miskin dan miskin. Kenapa? Tidak ada sifat qanaah. Tidak ada sifat menerima. Sehingga yang ada adalah tidak ada syukurnya. Tidak ada apa? Syukurnya. Maka kita dapati orang yang paling bakhil itu orang Yahudi. Orang yang paling bakhil itu Yahudi. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya fakir. Mereka adalah dhillah. Allah katakan waduribat alaihimud dhillatu wal maskanatu. Ditimpakan kepada mereka kehinaan, ditimpakan kepada mereka kemiskinan. Maka kata Syekh Utsaimin bahwa tidak ada orang yang paling bakhil kecuali orang-orang Yahudi. Mereka hartanya banyak, tapi hati mereka adalah hati yang fakir, hati yang miskin. Tangan mereka itu terbelenggu, pelit. Mereka menjuluki Allah Subhanahu wa taala pelit, tapi pada hakikatnya pada diri mereka itulah yang pelit. Ketika mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Mereka mensifati Allah dengan kalimat apa tadi? Tangan Allah itu yadullahi maghlulah.
tangan Allah terkurung atau yang gambaran tentang pelit. Maka Allah katakan hullat aidihim, justru mereka lah, tangan mereka lah yang terbelit, yaitu pelit, pada diri mereka itu pelit. Kemudian kita lihat pada ayat ini ada tiga yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Bukan saja mereka ditimpa kehinaan, ditimpa kemiskinan, yang beratnya lagi adalah apa? Orang-orang Yahudi itu mendapatkan murkanya Allah. Waba'u bighadabim minallah, dan mereka kembali mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini sama seperti pada surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka orang-orang Yahudi adalah al-maghdub, yang dimurkai, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sama dengan ayat surat Al-Fatihah. Allah kita mengatakan ghairil maghdubi, ya Allah bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa orang-orang yang dimurkai? Yaitu Yahudi. Di ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi adalah waba'u bighadabim minallah, dan mereka mendapatkan murkanya Allah. Antum perhatikan kalimat di dalam ayat ini. Ada kalimat bighadabin. Ketika kita belajar bahasa Arab, nahwu, ba itu bighadabin. Ba itu fungsinya adalah musahabah, pertemanan. Bighadabin artinya kemurkaannya Allah itu selalu menemani mereka. Kemurkaan Allah selalu mendampingi mereka. Musahabah itu artinya bersahabat. Ba-nya ba yang menunjukkan erat, musahabah. Artinya apa? Berhubungan terus, pertemanan terus, sahabat. Yang namanya sahabat itu kan berarti melaku bareng terus, ya kan? Itu namanya sahabat. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakannya apa? Bighadabim minallah. Ada kalimat bi, yang kalau dalam bahasa Arab dalam nahwu itu ba di sini fungsinya adalah musahabah. Artinya apa? Berarti mereka selalu mendapatkan murkanya Allah terus menerus. Selama mereka menjadi Yahudi, tidak mau beriman kepada Allah, maka otomatis adalah mereka mendapatkan apa? Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin asani Allah wa yakum. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa kenapa orang-orang Yahudi itu mendapatkan kehinaan, mendapatkan kemiskinan, mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada sebabnya. Ternyata ada sebabnya. Apa sebabnya? Kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka adalah orang-orang yang mengkufuri, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Satu. Kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunan nabiyina bi ghairil haqq. Yang kedua, mereka senang membunuh nabi-nabi mereka. Kemudian apa? Mereka berbuat maksiat, senang berbuat maksiat. Dzalika bima asau. Mereka dahulu adalah sebabnya karena mereka itu asau,
berbuat kemaksiatan, dosa. Berarti ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Di ayat ini menunjukkan pada kita bahwa ternyata dosa itu sangat berpengaruh dalam apa? Dalam kehidupan seseorang. Dia mendapatkan kefakiran, kemiskinan, ketidaktenangan, ya kan? Ghadab, mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata apa? Di sini disebutkan tadi apa? Sebab-sebabnya yakfuruna bi ayatillah. Mengkufuri ayat-ayat Allah. Orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah, dipastikan hidupnya sengsara, tidak tenang. Walaupun hartanya melimpah, ketika kufur kepada Allah, pasti hidupnya tidak tenang. Orang kalau hidupnya orang tenang, turu gampang apa ora? Tidur gampang apa tidak? Susah. Kalau hidupnya tidak tenang, tidur pun akan susah. Kalau orang yang beriman, insya Allah tidur gampang. Ngaji bae ngantuk ya Pak. Tapi orang yang tidak ada keimanannya, kufur, itu kata Allah di ayat ini apa? Dia mendapatkan kehinaan, kemiskinan, kemudian murkanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Hidupnya tidak merasa tenang. Makanya kita dapati orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala seringkali untuk bisa tidur dengan apa? Obat. Dia harus mengkonsumsi obat. Kan seperti itu. Negara yang paling stres penghuninya atau penduduknya adalah negara-negara kafir. Negara-negara yang banyak bunuh dirinya adalah negara-negara kafir. Iya apa tidak? Sebabnya apa? Karena tidak ada ketenangan. Ditambah lagi, Allah katakan di ayat ini, mereka mendapatkan murkanya Allah. Naudzubillah. Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat dosa yang dilakukan oleh Bani Israel itu dosanya banyak. Pertama tadi apa? Yakfuruna bi ayatillah. Mengkufuri ayat-ayat Allah. Jelas-jelasan mereka mendapatkan mukjizat-mukjizat yang dipertontonkan oleh nabinya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Mereka melihat beberapa bukti-bukti kekuasaan dan tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu mukjizat. Tapi apa? Mereka tetap, Allah katakan di ayat ini, yakfuruna bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaqtulunan nabiyina bi ghairil haq. Mereka membunuh para nabinya. Ya kan? Yang dibunuh, nabi-nabi yang dibunuh siapa aja? Oleh orang-orang Yahudi. Siapa? Zakaria, Yahya, ya kan? Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatnya dibunuh oleh Yahudi, diracun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diracun oleh Yahudi, sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, Nabi mengatakan apa? Ada bekas-bekas racun yang telah aku makan dari Yahudi. Jadi ada pengaruh, karena memang fisiknya Nabi kuat, sehingga racun itu tidak langsung seketika. Kalau racun itu dikonsumsi oleh selain Nabi, mungkin langsung mati.
Nabi Muhammad SAW itu fisiknya kuat luar biasa. Nabi Muhammad itu fisiknya kuat. Sehingga apa? Racun itu tidak langsung berpengaruh, tapi lama. Dan Nabi sendiri mengakui bahwa ketika Nabi sakit, itu Nabi mengatakan apa? Bahwa ini ada pengaruh dari racun yang dulu pernah dikonsumsi. Nah, jadi kita lihat orang-orang Yahudi itu disifati oleh Allah adalah apa? Wayaqtulunan nabiyyin. Mereka membunuh nabi-nabi mereka bighairil haq. Bukan sesuatu yang benar. Berarti pertanyaannya, ada hal yang membunuh dibolehkan. Ya enggak? Allah mengatakan di ayat ini, wayaqtulunan nabiyyina bighairil haq. Mereka membunuh para nabinya tanpa kebenaran. Berarti fahmul mukhalafahnya adalah apa? Ada sesuatu yang boleh kita membunuh dengan benar. Ya kan? Kalau nabi jelas tidak boleh dibunuh. Ya kan? Ada hal-hal yang memang boleh kita membunuh. Siapa saja yang boleh dibunuh? Yang boleh dibunuh siapa saja? Yang boleh dibunuh orang yang membunuh maka dibunuh. Kemudian orang yang zina dirajam, ya kan? Berarti boleh dibunuh. Kemudian siapa? Murtad, orang Islam yang masuk keluar dari Islam itu boleh dibunuh. Tapi tentu yang membunuh adalah hakim, bukan kita. Kan seperti itu. Ketika ada orang membunuh, maka hakimlah yang mengkisos dia. Nah, membunuh yang seperti itu dibenarkan. Tapi membunuh selain daripada itu tidak dibenarkan. Seperti yang sudah kita pernah bahas tentang bunuh diri atau meletakkan bom, membunuh orang-orang kafir di gereja misalnya, meletakin bom, ya jelas itu tidak dibolehkan. Memang ada hal-hal yang boleh membunuh dengan tiga tadi. Seperti membunuh harus dibunuh, keluar dari Islam berarti dibunuh dan seterusnya. Wa yaqtulunan nabiyina bighairil haq dzalika bima asau. Yang demikian itu karena mereka itu asau, yaitu melakukan kemaksiatan. Berarti bisa dipahami dari ayat ini, ternyata kemaksiatan itu sangat-sangat berpengaruh pada diri seseorang. Ketika seseorang seneng nyanyian, maka dipastikan dengerin ngaji susah. Kalau seseorang itu seneng nyanyian, maka dipastikan dengerin ngaji males, bahkan benci. Kan seperti itu. Ketika seseorang seneng tidur, ya, maka dipastikan untuk sholat tahajud, sholat subuh, ya berat. Kan seperti itu. Pasti. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kemaksiatan itu betul-betul akan berpengaruh pada jiwa. Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim maka kanu yaksibu. Sekali-kali tidak. Rana ala qulubihim, yang menyebabkan mereka itu berbuat dosa dan seterusnya, atau ininya adalah apa? Rana ala qulubihim. Di hati mereka ada ron, ada bekas hitam, titik hitam. Karena kemaksiatan itu
akan mempengaruhi hatinya menjadi hitam. Setiap kali dia berbuat dosa, maka akan ada titik hitam. Setiap kali dia berbuat dosa akan ada titik hitam dan titik hitam terus seperti itu. Naudzubillah. Maka yang terjadi hatinya menjadi hitam kelam kalau kemaksiatan terus dia lakukan dan lakukan. Ketika dia tidak ada taubatnya atau tidak mau taubat. Maka ayat yang seperti ini menjadi pelajaran buat kita adalah apa? Kita berusaha semaksimal mungkin bahwa istighfar, minta ampun itu harus terus kita lakukan. Karena memang setiap manusia ya pasti berbuat dosa. Sengaja atau tidak berbuat atau tidak sengaja pasti dia berbuat dosa. Kan seperti itu. Dan untuk menghilangkan ron tadi, menghilangkan titik hitam pada hatinya adalah salah satunya dengan beristighfar. Beristighfar atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin asani Allah wa yakum. Kita lihat ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman, innalladzina aman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Was-sabiin, dan orang-orang Sabiin, yaitu agama selain Yahudi dan Nasrani. Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wa amila solihan, dan dia beramal soleh, maka kata Allah apa? Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim, dan mereka tidak akan pernah merasa takut. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah bersedih. Nah, kita lihat ikhwani fiddin asani Allah wa yakum. Ayat ini hakikatnya adalah kabar gembira dari Allah. Buat siapa? Buat orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal soleh. Kabar gembira dari Allah. Siapa saja yang beriman kepada Allah, siapa saja yang beramal soleh maka apa? Di ayat ini ada 3 keistimewaan. Yaitu apa? Falahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Kedua, wala khaufun alaihim. Mereka tidak akan pernah merasa takut. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Ini janji dari Allah. Siapa yang beriman dan beramal soleh mendapatkan pahala di sisi Allah. Tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Berarti kalau kita masih sering takut, berarti apa?
harus diperbaiki lagi keimanan kita. Dengan pernah merasa takut apa ora? Pernah merasa sedih? Pernah. Kita mungkin pernah merasa takut, pernah merasa sedih, ya kan? Pernah gelisah, pernah galau dan seterusnya. Berarti bisa jadi iman kita sedang down, sedang turun. Ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini jelas-jelasan mengatakan man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh, ya kan? Dijamin oleh Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Falahum ajrum inda rabbihim, jelas dapat pahala ya. Kemudian Allah katakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa sedih. Itu adalah kabar gembira dari Allah. Makanya saya pernah mengatakan bahwa sebagaimana Nabi pernah menyebutkan dalam hadisnya, Nabi pernah mengatakan orang yang mengikrarkan dirinya raditu billahi rabban, saya ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, maka orang yang sudah mengikrarkan 3 hal ini, dia akan merasakan manisnya iman. Akan merasakan manisnya iman. Jadi perbaiki lagi keimanan kita. Jangan sampai keimanan kita itu tercampur adukan dengan kesyirikan. Sesuatu yang murni, maka insya Allah sesuatu itu disenangi. Kalau madu murni, berarti tidak ada campuran apanya? Airnya, ya kan? Kalau madu murni yang tidak ada campuran airnya, itu khasiatnya lebih besar atau sedikit? Khasiatnya jelas lebih besar. Khasiat untuk obatnya dan seterusnya akan cepat besar, artinya pengaruhnya hebat. Tapi ketika tidak murni, khasiatnya pun akan kurang. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus iman yang murni, tidak boleh tercampur adukan khurafat, tercampur adukan kesyirikan dan seterusnya. Karena orang yang beriman kepada Allah harus meniadakan kesyirikan. Makanya ayatnya Ayatnya adalah Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah wa yakfuruna, dan mereka itu kufur terhadap tauhid. Harus betul-betul mengkufuri tauhid, harus betul-betul mengkufuri sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya murni betul-betul iman kepada Allah. Dan ayat ini kita lihat Allah mengatakan innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Artinya iman yang tidak ada kesyirikan. Siapa saja yang beriman kepada Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, pertanyaan penting di dalam ayat ini, dan ayat ini digunakan oleh orang-orang liberal, orang-orang sekuler dan sejenisnya yang mengatakan ayat ini menunjukkan semua agama sama. Bagaimana membantahnya? Karena ayat ini mengatakan innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman.
walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasoro, dan orang-orang Nasrani, wasobiin, dan orang-orang sobiin, agama selain Yahudi dan Nasrani. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Orang-orang sekuler dan seterusnya dan sejenisnya tadi, liberal, itu menganggap ayat ini menunjukkan semua agama sama. Gimana membantahnya? Gimana membantahnya? Sadar. Adzan dulu yes. Ya. Melanjutkan pertanyaan ini, apa pertanyaan dari jenengan? Yang ini. Penasarannya. Ya. Memang seperti yang tadi saya katakan, orang-orang liberal dan sejenis-sejenisnya, sekuler, itu menganggap semua agama sama dengan ayat ini. Karena mereka memahaminya, Allah memuji sesungguhnya orang yang beriman, sesungguhnya Yahudi, sesungguhnya Nasrani, dan sesungguhnya As-Sabi'in, yaitu agama-agama selain Islam. Diakhiri di ayat ini apa? Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, dan mereka tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa sedih. Maka mereka mengatakan ini bukti bahwa semua agama sama. Maka kita katakan Anda pemahamannya sangat-sangat salah. Sangat-sangat salah. Memang Allah memuji orang-orang Yahudi. Maksud di dalam ayat ini apa? Orang-orang Yahudi yang mau beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya, Nabi Musa. Karena ayat ini ada lafaz sesudah innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin. Ayatnya apa syaratnya? Man amana billahi wal yaumil akhir. Ayatnya harus dilengkapi. Ayatnya mengatakan man amana billah. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Kalau Yahudi beriman kepada Allah, ya kan? Maka mereka mendapatkan pahala. Ketika Nabi Musa masih hidup dan mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musanya, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan fakta yang ada, Yahudi Nasrani beriman kepada Allah apa tidak? Yahudi Nasrani beriman kepada Allah apa tidak? Tidak. Kenyataannya sekarang tidak. Ya kan? Allah mengatakan di ayat ini, sesudah innalladzina amanu walladzina hadu, sesungguhnya orang yang beriman Yahudi dan Nasrani, kemudian Allah syaratkan man amana billah, siapa saja yang beriman kepada Allah. Yahudi saat ini beriman kepada Allah apa tidak? Tidak. Yahudi menganggap Uzair ibnullah. Yahudi menganggap Uzair anaknya Allah. Padahal Allah lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nasrani beriman kepada Allah apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena Nasrani menganggap Isa ibnullah. Isa adalah anak Allah. Berarti beriman apa tidak? Tidak. Nah, disinilah kita katakan Yahudi dan Nasrani tidak masuk ayat atau tidak dianggap agama yang benar. Dan agama yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak. Mereka agama yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mensyaratkan mereka yang akan mendapatkan pahala dan mendapatkan tidak ada rasa takut dan sedih kalau man amana billah. Kalau di antara mereka yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga kalau Yahudi di zaman Nabi Musa mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musanya, jelas mereka bisa masuk
surga. Ketika Nabi Isa masih hidup atau artinya mereka mengalami masanya Nabi Isa dan mereka beriman kepada Nabi Isa, orang-orang Nasrani tadi, ya jelas mereka pun akan mendapatkan surga. Kan seperti itu. Maka kita katakan ayat ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bahwa semua agama tidak dianggap benar kecuali Islam. Karena Allah mensyaratkan di ayat ini man amana billahi wal yaumil akhir. Syaratnya Yahudi adalah kalau man amana billah. Kalau mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir wa amila solihan dan beramal soleh. Sehingga bisa dipahami dari ayat ini, orang kafir amal solehnya sama sekali tidak dapat pahala. Mereka sama sekali tidak akan mendapatkan pahala. Karena syaratnya amal soleh akan mendapatkan pahala. Di ayat ini man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solihan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan dia beramal soleh, maka falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Artinya kalau mereka beriman, maka amal solehnya akan diterima oleh Allah. Sehingga ketika seseorang tidak ada iman kepada Allah, masih berbuat syirik, nyembah kuburan, nyembah berhala, ya kan? Sholatnya, sodakohnya, puasanya, dan seterusnya, amal-amalan solehnya tetap dianggap oleh Allah tidak akan dapat pahala. Ya kan? Ana wong jam 1 bengi sholat tahajud sampai subuh. Ya kan? Sholat mutlak. Sholat, selesai sholat 2 rakaat sholat lagi sampai subuh sholat terus. Palana ka ora? Pak. Sing jam 1 sampai subuh sholat terus pahalanya akeh ora? Akeh. Tapi ternyata setelah subuh, selesai sholat subuh, maning kuburan nyaluk-nyaluk nang kuburan. Mbah saleh nyembah kuburan. Diterima oleh Allah apa tidak? Sholat tahajud sampai subuh itu hilang, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berarti hakikatnya dia tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Karena syaratnya dia akan mendapatkan falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak akan mendapatkan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak akan merasa takut dan tidak merasa sedih kalau man amana billah, dia betul-betul beriman kepada Allah. Ketika dia masih nyembah selain Allah, nyembah kuburan, nyembah berhala, nyembah selain Allah, jelas amalannya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di ayat yang lain apa? Wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'am mansura. Ketika mereka nanti di hari kiamat, Allah akan tampakkan amalan-amalannya. Tapi Allah katakan faja'alnahu haba'am mansura. Kami jadikan amalannya seperti debu yang berterbangan. Sia-sia. Sia, sama sekali tidak ada manfaatnya. Seperti itu. Sehingga kita bersyukur, alhamdulillah kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita selalu jaga. Dan karena konsepnya kita adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, membawa iman. Ini yang harus kita perjuangkan tenanan, perjuangkan terus. Hidayah itu jangan lepas dari jiwa kita. Naudzubillah kan kalau lepas. Sehingga berusaha menjaga hidayah, mungkin dengan ngaji, membaca Al-Quran, dzikir. Disebutkan amalan yang paling ringan itu dzikir. Amalan yang paling ringan itu adalah dzikir. Panturu, pikiran disit, sehingga akhirnya tadi ngantuk pasti. Dengan turun angel banyak dzikir, insya Allah gampang. Iya Pak. Jadi seperti itu. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.